Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada hari ini. Silakan perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Diva Juliani dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Angkatan 2024. Baik, wawancara hari ini saya lakukan untuk memenuhi UAS mata kuliah kewarganegaraan dengan topik yang saya angkat adalah blackout di Bali pada tanggal 2 Mei 2025. Saya turut prihatin dengan kejadian blackout yang ada di Bali karena pemadaman listrik total yang terjadi secara tiba-tiba tentu sangat mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di Bali, terutama pada ojek online yang sangat bergantung pada sinyal dan koneksi internet. Saya juga melihat banyak sekali keluhan orang-orang Bali pada sosial media karena mereka sangat terganggu dengan adanya blackout tersebut dan mereka mengeluhkan kejadian ini dan meminta PLN untuk meningkatkan kualitas layanannya. Baik. Saya cukup setuju dengan apa yang narasumber katakan barusan. Selanjutnya, saya akan kaitkan kejadian tadi atau kasus tadi dengan materi ketahanan nasional. Sebelumnya, ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara dalam menghadapi dan mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik dari luar negeri ataupun dalam negeri. Nah, ketahanan nasional ini itu juga mencakup pada ketahanan energi, yaitu kelistrikan tadi yang terjadi pada kasus blackout di Bali. Listrik adalah bagian penting dari ketahanan nasional, terutama dalam hal energi. Blackout yang terjadi di Bali menunjukkan bahwa ketahanan energi yang di Indonesia ini masih melemah dan rentan terhadap gangguan. Hal ini dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional, terutama jika kejadian ini terus berulang di masa depan. Menurut saya sih belum ya, karena Indonesia masih sangat bergantung pada sumber energi yang tidak terbarukan dan infrastruktur energi yang belum merata. Banyak di daerah di luar Jawa, contohnya seperti di Papua, mereka belum mendapatkan penerangan atau listrik yang belum sampai ke sana. Jadi mungkin mereka sehari-harinya menggunakan obor atau alat-alat tradisional lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan ketahanan energi kita melalui pengembangan energi terbarukan dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata. Saya berharap pemerintah dan PLN dapat meningkatkan sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi gangguan pada sistem kelistrikan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan cadangan energi dan perbaikan sistem distribusi untuk mengurangi resiko terjadinya blackout. Pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan masyarakat dalam menghadapi kejadian seperti ini. Menurut saya sih tidak ya, karena dampak blackout itu berbeda-beda tergantung pada lapisan masyarakatnya. Contohnya kerja kantoran dengan ojek online. Nah, kalau di kantoran mungkin mereka menyiapkan cadangan listrik seperti mereka mempunyai genset. Mereka juga dapat bekerja sehari-hari dengan menggunakan genset itu. Sedangkan ojek online itu mereka bergantung pada listrik karena sinyal yang didapatkan dari listrik. Begitu. Generasi muda khususnya mahasiswa ya dapat berperan dalam mendorong pembangunan infrastruktur nasional yang lebih baik melalui pendidikan, kampanye kesadaran, dan inovasi energi. Mereka dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya energi yang berkelanjutan dan mempromosikan solusi-solusi yang inovatif untuk meningkatkan akses energi di Indonesia. Selain itu, mereka juga dapat menjadi bagian dari proses perencanaan dan pembangunan infrastruktur energi yang lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang luar biasa dan yang sangat menarik hari ini. Saya harap jawaban-jawaban dari narasumber ini bisa memberikan kontribusi besar terhadap penanganan permasalahan-permasalahan terutama ketahanan energi di Indonesia. Terima kasih, Diva. Sama-sama, Puspa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.